Halo, nama saya Muhammad. Saya juga lagi belajar tentang masalah ilmu agama ya, terutama tentang segi sifat manusia yang ada pada diri setiap insan. Jadi 20 sifat yang tidak wajib itu adalah musuh kita yang nyata di muka bumi. Contoh, Adam, baka, mumasalafatuhu lil hawadis, ihtiyajul ghairi, jahlun, ajlun, karahah, sama, ama, korasun, ama, ajizan, jahilan, mayitan, abukama, pana, sama, maimun, samamun. Semua itu makhluk Allah juga yang memiliki sifat iri dengki dan dimana tidak berperilaku seperti manusia, melainkan mereka ini berperilaku seperti hewan. Ya, sifatnya wujudnya seperti manusia, tapi hatinya seperti hewan dan bisa menjerumuskan ke hal kesesatan. Nah, jadi di mana sifat 20 itu yang wajib saja yang patut kita tiru seperti wujud, kidam, baka, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kadirun, muridun, alimun, hayun, samiun. Dan itulah sifat Tuhan yang kita pakai di bumi, bukan sifat binatang ataupun hewan. Karena sifat binatang dan hewan itu hukum rimba. Nah, jadi antara 20 sifat yang berlawanan itu selalu menentang ajaran Allah Ta'ala, dan dimana seperti Adam, baka, mumasalafatuhu lil hawadis. Contoh Nabi Adam menentang dan durhaka kepada Allah Ta'ala yang bersama Siti Hawa sewaktu di surga memutik buah kuldi. Sudah ditegur oleh Allah Ta'ala, tetapi karena bisikan iblis dan setan, Nabi Adam memutiknya ataupun mengambilnya, dan Nabi Adam dikirim ke neraka jahanam, yaitu adalah dunia. Dunia ini tempatnya neraka. Kalau ahli sunnah menganggap surga, tapi ahli tauhid juga surga. Surga adalah ciptaan Allah Ta'ala, tapi itu hanya sementara, dan dunia ini adalah titian jembatan Shiratal Mustaqim menuju pintu surga dan neraka, di mana semua orang ingin berlomba-lomba masuk surga, dan di dunia adalah tempatnya untuk menjadi orang yang baik. Dan itulah, bila engkau berhasil menjadi orang baik, maka kebaikanmu adalah kunci surgamu. Dan bila engkau berhasil menjadi orang jahat, maka kejahatan itu adalah kunci nerakamu. Dan dimana 20 sifat seperti Adam, baka, mumasalafatuhul lil hawadis, ihtiyajul khairi, jahlun, ajlun, karahah, sama, ama, kurasun, ama, azizan, zahilan, mayitan, abukama, pana, sama, maimun, samamun. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu adalah Adam. Dan baka, artinya orangnya seperti mayat. Baka, fana, dan tahu masalah ilmu, tapi dia mengaku Tuhan dan tidak percaya dengan Allah Ta'ala beserta zat dan isinya. Dan sama, karahah, ajizan, jahilan, mayitan, dan seperti mayit. Dan mayitan itu adalah mayat hidup, seperti Dracula misalkan, itu adalah mayitan. Dan jahilan, bila orang jahil, itulah si jahilan. Bila orang jahlun ataupun omongannya kasar seperti bahlul ente, asu misalnya, jar orang Banjar tuh bungul, tambuk, nah itu adalah si jahlun tadi itu. Dan karahah artinya manis di bibir tapi tidak mempunyai hati dan perasaan, dan dia berhak mengaku malaikat tapi sebenarnya bukan malaikat. Dan disitulah sifat 20 lawan, artinya dunia tangan kanan adalah sifat 20 yang wajib, tangan kiri adalah sifat yang tidak wajib, tapi yang baiknya kita ambil dan petik hikmahnya di situ. Dan sifat 20 diwajibkan untuk siapa saja belajar dan tidak akan menyesatkan kepada orang lain selagi orang itu menuntut ilmunya dengan benar. Dan sesungguhnya ilmu itu adalah sebagian daripada rahmat Allah Ta'ala, dan ilmu juga sebagian daripada nur Allah Ta'ala, dan ilmu juga sebagian daripada warisan Allah Ta'ala kepada hambanya yang ingin mendapatkan kasih sayangnya di akhirat nanti. Kita bukan tinggal di akhirat, karena di akhirat adalah neraka. Akhirat itu adalah padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah neraka pertama. Dan kita tinggal di surga, bukan tinggal di akhirat. Barang siapa yang tinggal di akhirat, maka dia termasuk golongan orang yang kafir.
Akhirat tempat pertimbangan amal baik dan buruk, seperti kita di tempat persidangan sewaktu kita melakukan kesalahan. Dan bila engkau tidak bersalah, maka dibukakanlah satu pintu, yaitu pintu surga. Bila engkau bersalah seperti di dunia, maka engkau akan masuk ke dalam jeruji besi ataupun masuk ke dalam penjara. Dan di mana penjara fisabilillah juga, barang siapa berhasil melaksanakan perjuangan, maka akan mendapatkan bendera satu, yaitu benaungan, di mana bendera nanti akan dikibarkan oleh Rasulullah yang bernama Muhammad Al-Mahdi, yaitu adalah nabi baru yang hadir di muka bumi dan zuriat Nabi Isa. Dan bersama Nabi Isa dan Nabi Isa, wujud Nabi Isa dipakai oleh malaikat Jibril. Jadi sebenarnya Nabi Isa itu nggak ada lagi, melainkan malaikat Jibril dan bersama Muhammad Al-Mahdi di akhir zaman, dan di mana akan menyidang semua ajaran-ajaran agama yang pernah diajarkan dan dilontarkan kepada setiap manusia, maupun itu yang pakai sorban ataupun yang rajin mengaji ataupun guru. Dan hati-hatilah semua para guru-guru, karena ajaran pertama untuk anak muridmu, didiklah dia dengan baik, dan hati-hatilah, karena ilmumu bisa menjerumuskan kepada anak muridmu, dan disitulah kesalahan letaknya. Karena ajaran itu tergantung kepada guru. Kalau anak muridnya bodoh, maka guru makin akan cepat menghasutnya. Maka pintar-pintarlah untuk menjadi anak murid, dan setiap sifat yang masuk ke dalam dirimu sewaktu engkau belajar, maka itu adalah sifat gurumu yang mengajarinya. Dan kelakuanmu yang kurang baik, maka itu adalah kelakuan gurumu yang tidak baik. Maka kalau anak murid paham, guru juga paham, maka sama-sama memperbaiki dirinya. Dan di mana kekurangan itu akan ditutupi oleh anak muridnya, maka guru pun akan menutupi kekurangan anak murid itu sendiri. Itulah guru yang sebenarnya. Guru yang sebenarnya adalah di jalan Rasulullah, berucap kalam Allah, bernapaskan zat Allah, pandangan-pandangan Allah, otak-otak Allah, dan selalu diliputi dengan nur cahaya, tidak akan pernah marah walaupun dalam segi cobaan apapun itu. Meskipun tumpah darah, itulah guru besar yang dinamakan guru fisabilillah di dunia. Wassalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad, saya asli dari Banjarmasin, dan alhamdulillah saya masih diselamatkan dalam belajar agama. Makin tinggi ajaran agama, maka makin berat cobaan itu. Assalamualaikum.